Di tengah keterpurukan Manchester United di bawah kepemilikan Sir Jim, nama Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani kembali mencuat. Miliarder asal Qatar tersebut dikabarkan belum sepenuhnya menutup pintu untuk mengakuisisi MU di masa depan. Kepemimpinan Sir Jim diwarnai kegagalan. Sejak Sir Jim resmi membeli 25% saham Manchester United pada tahun 2023 senilai 1,3 miliar pound sterling, kondisi klub justru makin memburuk. Alih-alih menghadirkan revolusi positif, keputusan-keputusan Sir Jim justru membuat MU terseok-seok. Salah satu keputusan paling kontroversial adalah mempertahankan Erik ten Hag meski performa klub terus merosot, sebelum akhirnya memecatnya pada Oktober 2024. Sheikh Jassim masih mengincar setan merah. Meski gagal dalam proses akuisisi penuh pada 2023, Sheikh Jassim tetap memantau situasi di Old Trafford. Kini, menurut laporan dari The Telegraph, pihak Sheikh Jassim belum menyerah dan siap menunggu momentum tepat untuk kembali masuk ke dalam proses akuisisi jika keluarga Glazer membuka peluang penjualan tambahan. Dengan kondisi Manchester United yang semakin memprihatinkan, banyak pendukung klub mulai menginginkan kehadiran penyelamat baru dan nama Sheikh Jassim masih menjadi salah satu harapan terbesar mereka. Sementara itu, pemain depan Brentford, Bryan Mbeumo, telah memutuskan ingin bergabung dengan Manchester United. Pembicaraan akan segera dibuka antara kedua klub mengenai kemungkinan transfer Mbeumo ke Old Trafford. Meskipun berita tentang pilihan Mbeumo untuk United akan menjadi kabar baik bagi para pendukung, kedatangannya mungkin menandakan berakhirnya masa Bruno Fernandes di klub tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu dilaporkan menjadi incaran serius bagi klub Liga Pro Saudi Al Hilal, dan rumor menunjukkan bahwa mereka bersedia membayar sekitar 100 juta pound sterling atau 2,2 triliun untuk mendapatkan tanda tangannya. Kepergian Fernandes dapat merugikan United mengingat ia mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak 19 dan memberi assist 18 pada 2024-2025. Namun, Mbeumo berhasil mencetak 20 gol dan mencatatkan 7 assist untuk Brentford di Liga Premier musim lalu dengan jumlah golnya hanya kalah dari Erling Haaland 22, Alexander Isak 23, dan Mohamed Salah 29. Emiliano Martinez mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Aston Villa setelah pertandingan terakhir Liga Inggris 2024-2025. Kiper timnas Argentina dikabarkan akan bergabung dengan Manchester United untuk menggantikan Andre Onana. Setan merah belakangan ini sangat tertarik untuk menjadikan Martinez kiper baru mereka. Ruben Amorim ingin menggantikan kiper utama MU yang performanya belum maksimal. Martinez yang punya rekam jejak apik dinilai bisa jadi tambahan tenaga yang bagus untuk setan merah di musim depan. Emiliano Martinez akhirnya angkat bicara soal masa depannya seiring dengan ekonomi Manchester United yang semakin memanas. Kiper terbaik Piala Dunia 2022 itu mengaku belum memikirkan kelanjutan karirnya. Setan Merah diharapkan tetap sibuk di bursa transfer saat Ruben Amorim berusaha membangun kembali skuad setelah kampanye buruk 2024-2025. Sementara itu, spekulasi tentang striker baru Manchester United kembali mencuat. Kali ini, Setan Merah dikabarkan sedang mengincar Randal Kolo Muani dari PSG untuk mengisi posisi ujung tombak. Sudah bukan rahasia lagi bahwa MU sedang aktif mencari striker baru. Ketertarikan MU pada Kolo Muani ternyata bukan hal baru. Klub asal Manchester ini sudah mengawasi sang striker sejak ia masih membela Eintracht Frankfurt. MU menilai striker asal Prancis ini memiliki potensi besar sebagai mesin gol yang mematikan. Bahkan, mereka sempat mencoba mendatangkannya pada bursa transfer Januari lalu. Namun, upaya itu gagal dan justru Juventus yang berhasil meminjamnya dari PSG. Kabarnya, peluang MU untuk mendapatkan Kolo Muani di musim panas ini cukup besar. Pasalnya, sang striker dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih PSG, Luis Enrique, untuk musim depan. Juventus juga dilaporkan tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen, sehingga sang striker kini dikembalikan ke PSG. Situasi ini membuat PSG terbuka untuk melepasnya asalkan ada kesempatan yang sesuai. Dengan kontrak Kolo Muani di PSG yang masih tersisa 3 tahun, MU harus bersiap merogoh kocek cukup dalam. Striker berusia 26 tahun ini diperkirakan bisa didapatkan dengan harga sekitar 30-40 juta euro. Alejandro Garnacho dikabarkan bakal segera meninggalkan Manchester United dan menariknya, sang winger muda lebih condong untuk berlabuh ke Chelsea ketimbang hijrah ke Serie A bersama klub-klub top Italia seperti AC Milan. Keputusan United untuk melepas Garnacho muncul di tengah memanasnya hubungan sang pemain dengan manajer baru mereka, Ruben Amorim. Hubungan yang retak ini menjadi sinyal kuat bahwa masa depan Garnacho di Old Trafford mulai suram. Ketika kabar soal renggangnya hubungan Garnacho dengan Amorim beredar, sejumlah klub langsung bersiap untuk memanfaatkan situasi.
Nama-nama seperti Chelsea, Napoli, Juventus, dan AC Milan pun muncul sebagai peminat serius. Napoli bahkan sempat disebut menjadi klub paling depan dalam perburuan, usai sang direktur olahraga melakukan pendekatan langsung ke pihak Garnacho. Dari semua peminat Chelsea menjadi yang paling aktif. Klub asal London ini tengah membangun fondasi baru bersama pelatih Enzo Maresca, dan Garnacho dianggap sangat sesuai dengan gaya bermain yang diusung sang juru taktik. Meski mendapatkan banyak tawaran, Garnacho tampaknya sudah menetapkan arah masa depannya. Winger berusia 20 tahun itu disebut-sebut lebih memilih tetap bermain di Inggris dan menerima pinangan Chelsea. Keputusan ini berkaitan erat dengan keinginannya untuk terus tampil di Premier League yang menurutnya adalah tempat ideal untuk mengasah kemampuannya. Ia yakin di bawah Maresca, dirinya bisa lebih berkembang dan mendapat menit bermain lebih konsisten. Sementara itu, sosok Bruno Fernandes jadi sorotan. Namanya santer diisukan masuk daftar jual Manchester United. Betapa tidak, pemain asal Portugal ini kabarnya sedang dirayu klub Arab Saudi Al Hilal. Al Hilal bahkan siap membayar 100 juta pound sterling demi mendapatkan tanda tangan Bruno Fernandes. Al Hilal juga bersedia untuk memberikan gaji bersih tahunan sebesar 21 juta pound sterling. Tetapi pelatih Ruben Amorim sangat ingin Bruno menetap dan meminta Sir Jim untuk tak menjualnya. Namun, jika Bruno memutuskan untuk menerima tawaran kontrak dari Al Hilal, Manchester United diperkirakan akan mendapatkan dana segar yang cukup untuk menebus Pedro Gonçalves dari Sporting Lisbon. Menurut laporan, klausul pelepasan Gonçalves berada di angka 70 juta pound sterling, yang nilainya lebih rendah dibandingkan potensi pendapatan dari penjualan Bruno ke klub Arab Saudi tersebut. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton Wanderers untuk merekrut penyerang asal Brasil Matheus Cunha setelah menyetujui klausul pelepasannya senilai 62,5 juta pounds. Transfer ini menjadi langkah besar pertama MU dalam upaya membangun kembali skuad setelah musim terburuk klub dalam 51 tahun terakhir. Cunha telah berada di Manchester United selama akhir pekan untuk menyelesaikan proses transfernya ke Old Trafford. Ia telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun meskipun penyelesaian transfer masih menunggu proses visa dan pendaftaran resmi. Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu malam waktu setempat melalui situs resminya, MU mengonfirmasi Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton Wanderers untuk merekrut Matheus Cunha. Proses kepindahan penyerang asal Brasil ini masih menunggu penyelesaian visa dan pendaftaran. Semua pihak di Manchester United menantikan kehadiran Matheus Cunha di Old Trafford. Transfer ini akan dituntaskan setelah Cunha kembali dari tugas internasional bersama timnas Brasil. Pemain berusia 26 tahun itu masuk dalam skuad pertama Carlo Ancelotti untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Ekuador dan Paraguay. Sejauh ini, Cunha telah mencatatkan 13 caps untuk tim Samba dan tampil impresif musim lalu dengan mencetak 17 gol di semua kompetisi untuk Wolves. Cunha menjadi target utama MU seiring dengan keinginan pelatih kepala Ruben Amorim untuk merombak skuad meski terbatas oleh anggaran belanja musim panas yang dikabarkan hanya sekitar 100 juta pounds. Berbicara dalam tur pramusim klub di Malaysia, Amorim menjelaskan pendekatan klub. Amar berada bisa menjelaskannya lebih baik dari saya, tapi kami selalu menyiapkan 2 rencana, satu jika lolos Liga Champions, satu lagi jika tidak. Tanpa Liga Champions, kami juga tidak butuh skuad besar. Kami bisa mengelolanya dengan baik. Rencananya kami tentu saja mendatangkan beberapa pemain baru, tapi yang utama adalah meningkatkan kualitas tim yang ada dan mengembangkan akademi karena menurut saya itu adalah masa depan klub. Itu adalah kekuatan kami di masa lalu dan bisa kembali menjadi kekuatan kami ke depan, ujarnya. Transfer Matheus Cunha menandai awal dari strategi restrukturisasi Manchester United di bawah Ruben Amorim dengan penekanan pada efisiensi, regenerasi, dan pembangunan jangka panjang meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Musim Manchester United terus berfluktuasi dari satu titik terendah ke titik terendah lainnya. Dan sekarang Ruben Amorim mempertanyakan apakah dia orang yang tepat untuk pekerjaan itu? Pencapaian terburuk Liga Premier dikonfirmasi beberapa minggu